channel Tempat Belajar. Kali ini saya akan menjelaskan cara membuat laporan stok barang yang tentunya otomatis, mempermudah untuk membuat stok awal, lalu ada pengeluaran atau masuk, lalu ada keluar, lalu ada stok akhir. Ya, di video kali ini saya akan menjelaskan ada dua simulasi seperti ini, simulasi ke-1 dan simulasi kedua. Rumusnya sama, cuman saya akan membedakan dengan worksheetnya, tergantung penggunaan dari rekan-rekan semua ya. Oke, sebelum lanjut di video saya kali ini, yang belum subscribe tolong subscribe, lalu like, klik loncengnya dan share kepada teman-teman Anda semua supaya channel ini terus berkembang dan memberikan video-video tutorial yang bisa saling membangun. Oke, terima kasih yang sudah subscribe dan like. Saya akan lanjutkan dengan tutorial kali ini. Oke, di video kali ini saya akan membuat laporan stok barang yang cukup mudah seperti ini, yang saya akan jelaskan di simulasi pertama. Lalu di simulasi pertama ini akan masuk ke worksheet yang berikutnya, yaitu barang masuk seperti ini. Lalu juga ada namanya barang keluar seperti ini. Ya, kita akan coba di data barang yang pertama. Untuk mengganti worksheet tinggal double klik saja ya, double klik lalu ganti namanya, cukup mudah. Double klik ganti namanya, double klik lalu ganti namanya. Kita akan coba yang pertama. Di pertama ini, nah di sini ada hal yang baru nih, yaitu untuk membuat sebuah tabel data barang ini kita bisa menggunakan sistem otomatis dalam Excel. Oke, dalam simulasi pertama ini saya akan coba buat di tab yang baru ya, worksheet baru. Oke, yang seperti ini saya geser. Oke, dengan nama sheet 1 saja ya. Lalu saya akan coba mengkopikan ini filenya, misalkan seperti ini. Nah, ini adalah hal yang standar, ada kode barang, nama barang, stok awal, masuk, keluar, dan stok akhir. Untuk cara mudahnya, jika Anda sudah mengetikkan kode seperti ini, Anda bisa blok saja baris yang pertama seperti ini, yaitu di baris ketiga, lalu klik insert, lalu gunakan table seperti ini. Nah, lalu setelah Anda klik, maka akan ditanya apakah ini alamat yang tertuju. Tentu benar ya, karena sudah terseleksi seperti ini. Lalu centang my table has header, jadi paling atas adalah menjadi header atau yang utama dari table tersebut. Klik OK jika sudah benar. Oke, kita lihat, maka akan otomatis seperti ini. Untuk merubah desain warna tinggal pilih bagian atasnya, cukup mudah. Ini cukup banyak juga model-modelnya, bisa dipergunakan secara otomatis. Kita akan coba seperti ini aja dulu ya. Nah, untuk posisi bisa ditarik seperti ini manual, misalkan ini 17, atau mau semuanya kalian di blok lalu kolom width jadi 17 lalu oke. Perbedaan dengan table seperti ini ada yang cukup spesial ya. Kita akan coba kasih contoh. Kode barang saya ketik A001, A002, A003, A004. Oke, kita lihat apa yang terjadi. A005, lihat, ini sudah otomatis terrender dengan warna-warna yang sesuai table yang tadi ada di atas waktu di desain seperti ini gitu ya. Jadi ini sudah termasuk dalam table yang bersamaan. Tuh fungsinya nih, ini cukup bagus. Nah,
berikutnya adalah nama barang. Misalkan kita akan buat nama barangnya ini adalah pensil, pulpen, penggaris, lalu rautan, lalu buku misalkan. Untuk stok awal kita akan masukkan misalkan 50, 50, 50, 50, 50. Oke, untuk di simulasi yang pertama kita menggunakan sheet 1 dan sheet berikutnya. Oleh karena itu kita tambahkan yang kedua, seperti ini adalah sheet kedua, yaitu sebagai contoh di sini adalah barang masuk. Kita akan kopikan saja biar cepat. Seperti ini. Lalu kita ubah langsung kolom width 17. Seperti tadi, membuat table cukup cepat, klik insert table. Ini adalah cara tercepat dan termudah ya saudara. Gunakan cara ini untuk membuat table. Tanggal, misalkan tanggal yang dimasukkan dari barang masuk, misalkan tanggal 1 Mei itu, atau kita menggunakan jika Inggris 1 MAY, maka dia akan otomatis ke tanggal. Kita rapikan dulu ya, seperti ini biar rata tengah. Lalu misalkan 2 Mei, dia akan otomatis di Mei nya di angka 5, lalu tanggalnya dari 2 2021, begitu ya. Jika mau cepat tinggal tarik aja seperti ini jika ini adalah tanggal yang sesuai. Lalu berikutnya adalah kode barang. Jika kode barang yang masuk adalah A001, lalu sini ada A002, A003, A004. Ini adalah berdasarkan dari data yang di sini. Begitu. Lalu kita tidak perlu menuliskan nama barangnya karena kita akan coba memanggil secara otomatis. Nah, menggunakan Excel ini kita menggunakan rumus yaitu VLOOKUP. Jadi tinggal ketikkan saja. Oke, saya ulangi. Di C4 sama dengan VLOOKUP, pencet tab biar langsung. VLOOKUP kita ambil dari mana? Misalkan kita ambil dari sini. Koma table array kita table array yang mana? Jadi yang kita ambil dari sini ya. Nah, dari sini yang kita mau ambil tabelnya, lalu kita komain lagi. Yang berikut adalah kolomnya, kolom keberapa? Ini adalah, maksudnya ini adalah kolom 1 yang A ini, B ini adalah kolom kedua, tergantung dari kolom yang di blok atau di drag dari awal tadi ini ya. Karena ini kita akan memanggilkan nama barang, jadi otomatis kita pilih yang kedua, artinya kolom kedua. Jika sudah, bisa koma lagi, bisa klik yang false seperti ini. Jika sudah tinggal tekan enter. Iya, lihat saudara, tadi saya hanya menuliskan rumus di paling atas di nama barang atau di C4, tapi lihat di bagian bawahnya sudah otomatis. Ini akibat dari mana saudara? Karena kita menggunakan insert table. Jadi kita hanya klik pilih yang atas, maka rumus yang bawah akan otomatis. Kita coba apakah 002 adalah bullpen. Kita coba cek. 002 bullpen, 003 adalah penggaris, 004 adalah rautan. Oke, benar. Lalu 005 adalah buku. Kita coba kita tes. Jika saya ganti menjadi 005, kita enter ya. Oke, langsung berubah menjadi buku. Jadi berarti rumusnya tidak salah. Oke, selanjutnya adalah kita jumlah masuk. Jika dalam hari itu jumlah yang masuk adalah 5, 4, 3, dan 2, contoh saja. Lalu kita balik ke sheet 1, belum ada perubahan apapun di bagian masuk, di stok masuk. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tentu saja kita menggunakan rumus. Rumusnya itu adalah sama dengan sum if
gitu ya saudara. Nah, sum if ini adalah menjumlahkan dari range mana, kriterianya apa, yang kita jumlahkan apa, kurang lebih seperti itu kalimatnya. Jadi sum if yang pertama kita lihat adalah range-nya. Range dari mana yang tentu yang kita ambil. Jadi kita mau ambil adalah range dari sheet kedua dari sini, yaitu adalah di bagian kode barang dari barang masuk. Kita balik lagi ke sheet 1. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita tidak bisa balik, jadi kita harus langsung tetap di sini. Oke, perhatikan saudara, kita komakan dulu, akan mengunci dari kode barang ini. Kita akan coba kebalik sheet 1. Oke, bisa. Lalu berikutnya adalah kriteria ya. Jadi dari kriteria ini kita akan ambil kriteria dari kode barang yang di sini. Begitu. Lalu sudah kita klik koma lagi sum range. Jadi apa yang mau dijumlahkan? Untuk yang dijumlahkan atau yang kita mau ambil, kita ambil dari sheet kedua lagi. Yang dijumlahkan dari sini. Kenapa harus dijumlahkan? Jika A001 itu ada 2 atau 3 kali dalam beberapa hari, maka dia akan otomatis ditotalkan. Kita akan coba ya, supaya lebih paham. Kita enter dulu karena sudah habis ini rumusnya. Enter saja ya saudara, dia akan otomatis masuk seperti ini. 5, 4, 3, 0 dan 2. 5, 4 ya 2 ya, karena ini 005. Oke, kita akan coba. Ini adalah masuknya yang pertama adalah pensil itu 5, pensil itu 001. Kita coba di 005 ini kita ganti pensil juga 001, lalu ditambah adalah 5 juga, jangan 2 ya, biar kita lihat totalnya biar genap. 5 tambah 5 harusnya 10, jadi barang masuk harusnya ada 10. Kita cek sheet 1, kita lihat rupanya benar angka 10. Nah, disinilah penggunaan dari sum if. Di sum if di sini kita melihat rumus mengambil total dari sheet yang dimana kita tuju, lalu mencari dari kode barang apa saja yang ketemu. Jika sudah ketemu akan ditotalkan angka yang sudah masuk. Ya, seperti ini hasilnya. Untuk yang lainnya tidak ada karena tidak ada penjumlahan. Kita coba lagi. Bagaimana kalau ke 005 ya? Ke 005 apakah sudah ada? Belum ada ya. 004 juga belum ada. Kita coba ya. 004 dan 005. Misalkan di sini kita ada barang masuk lagi di tanggal 5 Mei. Lalu kita ambil A004. Lalu jumlahnya 1. Kita coba rumusnya, padahal kita sedang memasukkan rumus lagi yang lain ya. Ya, otomatis akan masuk seperti ini. Ini adalah kelebihan jika kita menggunakan insert table. Jadi jika belum menggunakan insert table, Anda bisa mengganti table Anda menggunakan insert table supaya dia otomatis rumusnya. Berikutnya untuk A005, kita akan coba lagi menggunakan tambah lagi di tanggal, misalkan tanggal 10 Mei. A00005 buku jumlahnya 1. Oke, kita coba akan lihat 1. Iya, juga sudah masuk. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini adalah menggunakan rumus sum if berdasarkan dari sheet kedua. Oke, untuk selanjutnya dari yang keluar ini kita coba ambil saja ya. Kita tambahkan dulu new sheet. Yang sheet ketiga saya akan geser seperti ini. Untuk menggeser tinggal di drag aja. Yang sheet ketiga sudah ada data seperti ini, saya copy. Sudah ada untuk mempersingkat waktu.
saya blok, lalu saya klik column width, lalu 17 ya. 17 ini tergantung posisinya saudara mau seperti apa ya. Saya blok lagi, jangan lupa klik ini, lalu klik table, insert table, centang. Oke, maka akan otomatis kali ini saya akan coba warna yang hitam. Di tanggal berapa saja akan keluar, contohnya saja misalkan di tanggal 10 aja deh, 10 Mei. Oke, belum rata tengah, kita blok dulu rata tengah. Kode barangnya A001, A002, A003 contohnya saja seperti itu ya saudara. Akan otomatis jika saya copy paste ini harusnya 10 Mei juga, karena dia tidak 22 ya. Kalau 22 pasti otomatis 10, 11 dan selanjutnya. Nah, nama barang sini belum ada. Ingat, sama rumusnya seperti yang tadi, saya ulangi lagi menggunakan VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Nah, sudah ketemu, pencet tab aja, lalu VLOOKUP apa yang mau dicari. Yang dicari ini koma table array, tabelnya, datanya dari mana, datanya dari sheet 1 ini, koma lagi, kolom keberapa, kolom kedua, koma lagi, pilihnya false seperti ini, lalu enter. Oke, kurang lebih seperti itu. Maka akan datang otomatis pensil, bukan dan penggaris seperti yang ada di sini. Lalu untuk jumlah keluar misalkan yang laku adalah 112. Oke, di keluar belum ada, kita masukin rumusnya seperti yang tadi, sama dengan sum if buka kurung range-nya. Range dari mana? Range dari sheet ketiga, dari ini yang karena kita akan mencari di sini. Lalu koma lagi kriterianya itu kita ambil dari sheet 1 berdasarkan apa? Berdasarkan yang ada di sini. Jika sudah, lalu koma lagi, sum range dijumlahkan jika ketemu dengan angka tersebut, total dari kode barang maksudnya saudara. Oke, seperti ini. Lalu sudah, tekan enter saja. Oke, sudah. Oke, masuk ya 112 dan ini 0 karena tidak ada barang keluar. Cukup mudah saudara dengan menggunakan rumus sum if, lalu kita akan mencari data masuk dan data keluar jika kita menggunakan sheet yang berbeda. Untuk selanjutnya perharinya kita bisa tinggal masukkan saja di sini, maka otomatis data stok barang kita otomatis berubah. Itu penggunaan cukup mudah menggunakan insert table dan beberapa rumus ya saudara. Oke, selanjutnya akan kita mencari stok akhir. Stok akhir tentu rumusnya cukup mudah ya saudara. Tekan sama dengan stok awal, tentu ditambah stok masuknya, lalu dikurang keluar, enter. Oke, kita sudah mendapat total hasilnya. Oke, kita lanjut kembali, maka stok akhirnya akan otomatis sudah dapat dari awal hingga akhir. Jadi untuk perharinya, untuk berjalannya waktu, ini akan otomatis saudara-saudara bahwa berapa stok awal dan stok awal, lalu ada barang masuk, barang keluar, dan stok akhirnya akan otomatis terekap. Jadi saudara-saudara cukup mengandalkan satu rumus ini saja, satu sheet, juga akan berjalan lancar untuk hari-hari berikutnya. Kurang lebih seperti itu. Itu adalah simulasi pertama yang saya beri tanda seperti ini. Untuk simulasi kedua sebenarnya sama dengan seperti tadi, cuman saya yang hanya membedakan adalah saya membuat dalam satu sheet. Jadi saya akan jelaskan saja langsung. Di simulasi kedua ini adalah datanya seperti tadi, juga sama dengan insert lalu table, lalu kita isi data barang, nama barang, stok awal,
seperti itu, seperti sampai sini. Lalu untuk masuk dan keluar dan stok akhir adalah menggunakan rumus. Lalu yang berikutnya ini adalah contoh barang masuknya, dan berikutnya bawah adalah barang keluarnya. Oke, kita lihat jika kita masuk ke barang masuk, ini gunakan B001, kita klik rumusnya, ya sama ya, P lookup B28, P lookup dari B28 yang ini. Kita akan mencari B001 dari mana? Dari tabel yang ini. Tabel ini yaitu dari B001 sama yang ini ya. Kita tekan F2. Yang terlihat tanda warnanya yang saya sudah drag sebelumnya. Saya akan mengambil angka 2. Yang membedakan di sini saya tidak menggunakan false. Jadi penggunaan VLOOKUP lebih disarankan menggunakan false, tanda false, karena ada beberapa rumus yang tidak jalan jika kita tidak menggunakan tulisan false seperti ini ya, seperti itu. Enter, begitu. Jadi kita saya sarankan menggunakan false. Jadi jika kita ganti false di atas, maka bawahnya juga otomatis. Nah, ini bagusnya dari insert table. Jumlah masuk kita masukkan, maka kita masuk ke bagian rumus yang atas. Kita lihat rumusnya juga sama, sum if dari tabel 5, sum if dari tabel ini. Kita ambil dari kode barang, lalu dicocokkan dengan ini kode barang di sini, lalu yang dijumlah adalah jumlah masuk. Seperti itu aja. Caranya juga sama pada simulasi ke-1. Rumusnya juga sama, sum if, cuman bedanya ini saya kerjakan di worksheet 1. Jadi satu-satuan, misalkan saya ubah, misalkan di sini 1 Mei B001, saya mengganti B003. Kita lihat ada perubahan B003. LCD Samsung, jumlah masuknya 50 ya, otomatis 50. Lalu saya akan coba kurangi menjadi 5, akan 5. Lalu stok akhirnya juga tadi berubah, kurang lebih seperti itu. Untuk yang barang keluar juga seperti itu, rumusnya juga sama seperti yang di awal. Di sini saya memberikan simulasi supaya Anda bisa melihat secara langsung perbedaannya dan cara pergerakan angkanya. Seperti itu ya, kelihatan perubahan angkanya. Saya akan ganti B002. Oke, seperti itu. Jadi rumusnya semua berfungsi dengan baik. Oke, kurang lebih seperti itu cara membuat laporan stok barang menggunakan Microsoft Excel. Jadi ini bisa juga diterapkan di Google Sheet atau produknya Google yang menggunakan Google Sheet. Di sana juga kita bisa menggunakan rumus sum if, VLOOKUP juga sama. Jadi bisa digunakan dua platform tersebut, yaitu Microsoft Excel dan Google Sheet. Oke, terima kasih sudah menonton video saya ini. Semoga membantu bagi rekan-rekan semua yang ingin mencari atau membuat laporan stok barang yang otomatis dan cepat cara menggunakannya. Dan Anda bisa melihat rumus-rumusnya. Saya klik lagi, atau silahkan diulangi lagi atau di stop video-video saya supaya mendapatkan kode rumus-rumus yang saya berikan. Oke, terima kasih saudara-saudara semua atau rekan-rekan semua yang belum subscribe. Tolong subscribe, dukung channel ini supaya channel ini lebih berkembang dan memberikan video-video yang bermutu dan berguna bagi rekan-rekan semua.